Nova, NIM 206-3013. Saya dari kelas A dengan kelompok praktikum A2. Di sini saya akan melakukan praktikum dengan judul penentuan tegangan permukaan dan tegangan antarmuka yang bertujuan untuk memahami fenomena tegangan permukaan dan antarmuka serta untuk mengukur tegangan permukaan dan tegangan antarmuka. Tegangan permukaan dapat didefinisikan sebagai gaya yang diakibatkan oleh suatu benda yang bekerja pada permukaan zat cair sepanjang permukaan yang menyentuh benda tersebut. Sedangkan tegangan antarmuka yaitu tegangan yang diukur pada bidang batas dua cairan yang saling tidak bercampur. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tegangan permukaan yaitu jenis cairan, suhu, adanya zat terlarut, surfaktan, dan konsentrasi zat terlarut. Metode yang digunakan dalam praktikum kali ini adalah metode pipa kapiler. Metode pipa kapiler merupakan gaya ke atas cairan untuk memasuki pipa kapiler yang ditimbulkan oleh tegangan kapiler akan ditentang oleh gaya ke bawah yang disebabkan oleh gravitasi. Adapun alat yang digunakan yaitu 3 buah mangkuk kecil, 3 buah pipa kapiler, paper clip, dan spidol. Adapun bahan-bahannya yaitu air putih, sabun cuci piring, bedak tabur, minyak goreng. Siapkan air dalam mangkuk. Pada mangkuk pertama, saya letakkan paper clip ke dalam air dengan posisi tegak dan diamati. Ternyata paper clip tenggelam. Pada mangkuk yang kedua, saya letakkan paper clip dengan posisi datar dan secara hati-hati. Kemudian diamati. Ternyata paperclip tidak tenggelam atau mengapung. Mengapa demikian? Ini menunjukkan bahwa adanya tegangan permukaan pada air. Ketika paperclip diletakkan secara hati-hati dengan posisi mendatar ke atas permukaan air, molekul-molekul air yang terletak di bawah memberikan gaya pemulih ke atas untuk menumpang klip tersebut agar tetap di permukaan air tanpa tenggelam. Selanjutnya, pada mangkuk ketiga dituangkan bedak talek secara perlahan dan diamati perubahan yang terjadi. Ternyata bedak talek tidak bisa tercampur sempurna atau tidak tenggelam seluruhnya. Muncul butiran-butiran bedak talek. Hal ini dikarenakan tidak adanya penambahan surfaktan yang dapat menurunkan tegangan permukaan, sehingga pada air ketika ditambahkan bedak talek yang kandungannya terdapat beberapa bahan berlemak tidak bisa bercampur seluruhnya. Campurkan air dengan sabun cuci piring. Aduk, jangan sampai berbusa. Kemudian, letakkan paperclip dengan posisi mendatar secara hati-hati dan diamati apa yang terjadi. Ternyata paperclip tenggelam. Hal ini membuktikan bahwa larutan air sabun merupakan surfaktan yang dapat menurunkan tegangan permukaan dengan mematahkan ikatan-ikatan hidrogen pada permukaan. Hal ini dilakukan dengan menaruh kepala-kepala lipofiliknya terentang menjauhi permukaan air. Selanjutnya, saya akan melarutkan sabun cuci piring, kemudian dituangkan bedak tabur dan diaduk perlahan. Ternyata bedak tabur bisa tercampur. Hal ini terjadi karena penurunan tegangan permukaan yang disebabkan adanya surfaktan, yaitu sabun cuci piring. Butiran-butiran bedak tabur akan hancur dan air akan menyebar sehingga bedak tabur dapat tercampur dengan baik.
Dicampurkan air dengan minyak, kemudian aduk perlahan dan diamati apa yang terjadi. Ternyata air dan minyak tidak dapat bercampur, dikarenakan air dan minyak memiliki massa jenis yang berbeda. Massa jenis air lebih besar daripada massa jenis minyak. Itulah yang menyebabkan jika minyak dicampurkan dengan air, maka minyak akan selalu berada di lapisan atas. Terlihat bahwa adanya dua lapisan. Lapisan minyak berada di atas dan lapisan air berada di bawah. Selanjutnya, saya campurkan surfaktan ke dalam campuran air dan minyak dan diaduk perlahan, amati yang terjadi. Ternyata penambahan surfaktan berfungsi sebagai emulgator air dengan minyak, di mana surfaktan adalah suatu zat yang mempunyai gugus hidrofil dan lipofil sekaligus dalam molekulnya, sehingga dapat berada di permukaan cairan atau antarmuka dua cairan dengan cara terabsorpsi. Gugus hidrofil akan berada pada bagian air, sedangkan gugus lipofil akan berada pada bagian minyak. Terdapat 3 gelas yang masing-masing berisi cairan yang berbeda-beda. Gelas pertama terdapat campuran air dengan minyak. Gelas kedua campuran air dengan sabun, dan gelas ketiga adalah air biasa. Diletakkan pipa kapiler tegak lurus pada gelas 1 dan ditandai. Kemudian diletakkan pipa kapiler pada gelas 2 dan ditandai. Selanjutnya, diletakkan pipa kapiler pada gelas ketiga yang berisi air biasa dan ditandai. Kemudian dibandingkan dan diukur kenaikan cairan yang ada pada pipa kapiler. Ternyata dari percobaan tersebut, dari masing-masing ketiga pipa kapiler memiliki kenaikan cairan yang berbeda-beda. Campuran air dengan minyak, kenaikan cairannya lebih tinggi daripada campuran air dengan sabun dan air biasa.